Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih dana darurat penting untuk kita. Di dalam kehidupan, manusia tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita bisa berusaha dan bersiap diri agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, termasuk dalam urusan finansial. Kamu perlu melakukan yang terbaik, bersiaga agar ketika sesuatu hal yang sifatnya darurat menimpa diri kita dan keluarga, kita menjadi siap. Itulah kenapa dalam pengelolaan keuangan yang sehat diperlukan adanya pos dana darurat. Apakah kamu sudah menyadarinya dan mempersiapkan dana darurat? Atau kamu masih bingung, kenapa kamu perlu dana darurat? Pahamilah bahwa di dalam kehidupan keseharian kita, tentu kamu pernah mengalami yang namanya kejadian tidak terduga. Kejadian di mana posisinya mau tidak mau akhirnya menguras uang yang selama ini telah dialokasikan untuk keperluan lainnya. Agar kamu makin paham dengan dana darurat, mari simak dulu ulasan untuk apa sajakah dana darurat kerap dibutuhkan. Berapa sih idealnya simpanan untuk dana darurat dan simpan di mana sebaiknya untuk uang dana darurat? Berikut penjelasannya. Yang pertama, sakit dan kecelakaan. Kamu bisa berusaha menjaga agar kondisi selalu sehat dan prima, tapi tetap saja tidak ada yang dapat menghindar dari penyakit atau kecelakaan. Kalau sakit atau kecelakaan yang dialami kamu atau anggota keluarga sangat parah, tentunya kita tidak akan berdiam diri. Langsung pergi ke rumah sakit dan diobati atau dioperasi. Sedangkan ini membutuhkan biaya, terutama biaya untuk membayar dokter dan menebus resep obat. Bayangkan juga kalau kamu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tentu semuanya akan butuh biaya yang lebih lagi. Disinilah dana darurat yang sudah kamu siapkan bisa digunakan. Kedua, memperbaiki barang atau aset. Terkadang ada saja musibah yang bisa terjadi kepada barang-barang atau aset yang kita miliki. Padahal barang ini sifatnya penting dan kamu kerap gunakan sehari-hari. Misalnya saja, mobil yang sering mogok, rumah bocor, atau peralatan teknologi seperti laptop dan handphone rusak. Tentunya barang ataupun aset milikmu tersebut perlu segera diperbaiki karena penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas kamu sehari-hari. Kamu tidak perlu pusing lagi kalau kamu sudah punya simpanan dana darurat, sebab dana darurat ini bisa kamu gunakan untuk memperbaikinya. Solusinya kamu bisa memperbaiki ataupun membeli baru. Sebab dana darurat ini bisa kamu gunakan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Solusinya, kamu bisa memperbaikinya ataupun membeli baru. Hal ini tentu diperbolehkan karena sifatnya dibutuhkan, bukan konsumtif. Hal yang perlu dihindari adalah belanja barang yang sifatnya konsumtif dengan uang dana darurat, misalnya ponsel pintar yang masih berfungsi dengan baik, tapi kamu ingin sekali upgrade. Alasannya, karena ketinggalan zaman dan ingin lebih up to date alias kekinian. Tentu hal ini tidak disarankan menggunakan dana darurat, jadi tolong pahamilah fungsi penggunaan dana darurat untuk belanja gadget. Lalu untuk kendaraan kamu, baik itu mobil ataupun motor, pastikan kamu selalu merawat kendaraan dengan baik. Lindungi juga kendaraan kamu dengan asuransi kendaraan agar ketika terjadi musibah kamu bisa mendapatkan perlindungan secara finansial. Jadi hal ini tidak sampai membebani kamu dan dana darurat pun bisa tetap disimpan dan digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Ketiga, kehilangan pekerjaan. Tak peduli apakah karena murni keluar, dipecat ataupun di PHK. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, artinya pemasukanmu yang biasanya terhenti. Kadar kamu mungkin sedang gemilang belakangan ini, tapi bukan berarti jadi alasan untuk malas mempersiapkan dana darurat yang diperlukan kalau kamu kehilangan pekerjaan tersebut. Dana darurat harus ada untuk hal satu ini. Paling tidak kamu sudah memiliki dana cukup untuk menghidupi diri dan keluarga selama beberapa waktu atau bulan hingga kembali mendapat pekerjaan. Keempat, bayar tagihan. Baru di tengah bulan, tapi gaji bulanan sudah habis. Pasti kamu pusing 7 keliling, padahal ada tagihan yang mesti dibayar dan kamu belum ada uang untuk membayarnya. Tentu kamu tidak perlu pusing kalau kamu sudah punya dana darurat. Uang yang sudah kamu simpan di pos dana darurat bisa kamu gunakan untuk membayar tagihan yang sifatnya urgent. Jadi pahami juga jangan semua tagihan kamu biasakan bayar dengan simpanan dana darurat. Usahakan untuk mencatat semua tagihan atau cicilan dan utangmu dengan rapi dan jangan lupa anggarkan di awal untuk pos bayar utang. Jaga utangmu di level sehat.
yakni maksimal 30% dari pemasukan atau gaji. Hindari pula hobi nyicil alias utang hanya untuk beli barang-barang konsumtif. Meskipun kini kamu bisa membeli barang atau makanan dengan sistem cicil seperti pembayaran pay later, kamu tetap harus melunasinya. Jadi pikirkan untuk mengelola keuangan dengan cermat agar kamu tidak terjerat utang. Kali ini kita kembali membahas tentang dana darurat. Buat yang belum memahami apa itu dana darurat, mungkin kamu bisa menyimak video atau podcast sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung dana darurat dengan metode yang lain. Kalau sebelumnya kamu sudah tahu berapa pentingnya manfaat menabung dana darurat untuk menolong kita ketika terjadi masalah keuangan, lalu bagaimana cara menabung dana darurat dengan metode yang lain? Berikut adalah caranya. Yang pertama, mulailah secara perlahan-lahan. Mengumpulkan dana darurat bisa dimulai dengan nominal yang kecil, tapi rutin. Sebaiknya kamu terlebih dahulu menentukan nominal dana darurat yang ideal sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, dana darurat yang sesuai dengan penetapan bulanan kamu sekarang dan sesuai dengan status perkawinan kamu. Berapapun gaji yang kamu terima, sebaiknya selalu sisihkan untuk menabung dana darurat. Manfaat menabung memang tidak bisa kamu rasakan sekarang ini. Persiapan dana darurat sifatnya adalah jangka panjang dan bukan sesuatu yang instan. Walaupun dimulai secara perlahan, kunci utamanya adalah konsisten, sehingga membuat kamu termotivasi mengumpulkan lebih banyak lagi. Kedua, jangan menunda. Merasakan manfaat menabung dana darurat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika kamu sudah mengetahui berapa jumlah dana darurat yang seharusnya dikumpulkan, jangan pernah menunda untuk mengumpulkannya. Semakin kamu menunda untuk menabung dana darurat, semakin besar juga alokasi bulanan yang seharusnya kita sisihkan. Lebih cepat mulai mengumpulkan dana darurat justru lebih baik. Karena tidak ada yang bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi di masa depan. Mulailah dari sekarang dan rasakan manfaat menabung dana darurat di kemudian hari. Ketiga, kita perlu membuat rekening khusus. Dana darurat sebaiknya disimpan dalam rekening khusus agar tidak tercampur dengan kebutuhan lain. Tujuan pembukaan rekening baru ini juga agar kamu lebih teratur pembagiannya, sehingga manfaat menabung dana darurat tidak teralihkan untuk biaya pengeluaran lainnya. Saat membuka rekening khusus dana darurat, perhatikan bahwa kamu harus memiliki akses yang cepat dan mudah agar tidak kesulitan menggunakan uang tersebut saat darurat. Yang keempat, yaitu tekan pengeluaran bulanan. Cara paling efektif untuk bisa menabung dana darurat adalah dengan menekan pengeluaran harian yang sifatnya tidak terlalu mendesak. Pada saat belanja kebutuhan sehari-hari, kamu bisa menggunakan merek alternatif untuk produk tertentu yang lebih murah dan memiliki fungsi yang sama. Misalnya untuk produk sabun, kamu tidak perlu merek dengan harga tinggi karena pada akhirnya sama saja fungsinya, yaitu untuk membersihkan badan dari kotoran yang ada. Semakin kamu bisa menekan pengeluaran, maka semakin banyak pula sisa yang bisa kamu gunakan untuk menabung dana darurat. Pada akhirnya, manfaat menabung tidak hanya untuk mengumpulkan uang saja, tapi juga membentuk kebiasaan berbelanja secara bijak. Itulah tadi tips menabung dana darurat yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat agar terhindar dari kekurangan uang. Mengurangi pengeluaran demi menaikkan pendapatan adalah gaya hidup yang harus diterapkan, termasuk oleh milenial dan pendengar podcast ini, terlebih di masa saat ini. Lantas pengeluaran atau belanja apa yang dipangkas? Pastikan pengeluaran yang dipangkas yaitu pengeluaran yang merusak kesehatan keuangan, seperti pengeluaran yang sifatnya konsumtif agar gaji cukup sebulan dan uang tidak cepat habis. Artinya penggunaan uang harus bijak, maka dari itu kamu perlu memperhatikan diet keuangan. Diet keuangan adalah upaya membatasi pengeluaran. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, belajar mengutamakan perut dibanding shopping. Makan dan minum menjadi salah satu kebutuhan wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak belanja ke mall sebulan atau belanja online untuk membeli sesuatu, barang yang hanya keinginan saja, kamu masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak makan atau minum beberapa hari saja, bisa berakibat sakit bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, belajar mengutamakan perut maupun kebutuhan penting lainnya seperti bayar kontrakan atau cicilan rumah, tagihan listrik, dan air
peralatan mandi, transportasi untuk pulang pergi kerja, dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut seperti biaya makan dan minum dapat dihemat. Artinya makan tidak berlebihan yang membuat mubazir. Misalnya tidak setiap hari makan dengan lauk mewah, tapi diselingi dengan lauk sederhana seperti tahu tempe atau lainnya. Selain itu, masak makanan sendiri di rumah agar tidak jajan di luar. Kedua, merawat barang dengan baik agar awet. Barang-barang yang dimiliki seperti pakaian, tas, sepatu, dan lainnya, rawatlah dengan baik. Tujuannya agar barang tersebut awet, jadi tidak perlu merogoh kocek untuk membeli yang baru. Uang disimpan untuk kebutuhan penting lainnya. Misalnya saat mencuci baju putih, dipisahkan dengan baju berwarna, agar tidak luntur. Menyikat baju ketika mencuci pun, jangan terlalu keras supaya tidak sobek atau rusak. Cara-cara seperti ini sebenarnya sepele, tetapi banyak orang mengabaikannya. Merasa punya uang, kalau rusak tinggal beli yang baru. Pemikiran yang salah yang membuat uang kita sering habis. Ketiga, jual barang tak terpakai. Daripada barang-barang bekas atau tak terpakai, teronggoh begitu saja, memenuhi lemari, gudang, lebih baik dijual. Misalnya pakaian, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Keempat, tahan godaan nongkrong. Buatlah aktivitas seru di rumah agar tidak perlu keluar dan buang-buang uang. Misalnya memasak makanan dan cemilan, membaca buku, nonton film, berkebun, atau kegiatan lainnya. Dengan demikian, uang tetap utuh, tidak lapar mata atau tergoda untuk jajan, seperti beli minuman boba, kopi kekinian, dan nonton bioskop. Lama-kelamaan beraktivitas di rumah akan menjadi kebiasaan menyenangkan. Kelima, beli barang berkualitas saat berbelanja. Biasanya ada harga ada rupa. Artinya kualitas barang berbanding lurus dengan harga. Jadi beli barang yang berkualitas ketika berbelanja, kebutuhan meski konsekuensinya sedikit lebih mahal. Tetapi tidak apa. Barang yang berkualitas baik bisa awet sampai 5 tahun. Apalagi kalau dirawat dengan baik pula, daripada alih-alih kamu berhemat dengan membeli barang murah tetapi cepat rusak. Niat hati mau berhemat tapi malah terpaksa membeli barang baru untuk mengganti barang lama yang sudah rusak. Pengeluaran bertambah dan mungkin saja sifatnya mendadak dan mendesak. Kalau memang mau berhemat, kamu dapat membeli barang second atau barang bekas yang bermerek dan biasanya harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya masih oke. Keenam, tetap memikirkan masa depan. Berapapun gajimu yang kamu peroleh atau sebanyak apapun kebutuhan, tetap sisihkan sebagian untuk masa depan seperti dana darurat, investasi, atau tabungan. Dana darurat untuk berjaga-jaga kalau kamu sedang mengalami kondisi gawat seperti sakit, kehilangan pekerjaan, upah berkurang, dan keadaan mendesak lainnya. Sedangkan investasi menjadi jalan untuk mengembangkan uang. Jadi kamu punya aset yang bekerja untukmu sehingga dapat menghasilkan uang tambahan. Tabungan bisa dijadikan alternatif menyisihkan uang. Kalau keuangan pas-pasan, kamu dapat memilih antara investasi atau tabungan. Porsinya masing-masing alokasikan 10% dari gaji sebulan untuk dana darurat dan investasi atau tabungan. Itulah tadi cara mengatur keuangan agar kamu bisa lebih hemat dan juga untuk diet keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.